Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, prinsip dasar mudharabah adalah bagi hasil, di mana satu pihak sebagai penyedia modal atau sahibul mal dan satu pihak yang lain sebagai pengelola modal atau modal. Sementara keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama tanpa adanya unsur riba yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Valuta asing atau falas sering dikenal dengan tukar-menukar mata uang asing antara satu mata uang dengan mata uang asing lainnya dalam transaksi internasional. Jadi, mudharabah falas menjadi alternatif pembiayaan yang memungkinkan investor dan pengusaha untuk terlibat dalam transaksi mata uang asing, sembari tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik riba. Pembiayaan jenis ini sangat relevan dengan konteks globalisasi ekonomi, di mana perdagangan internasional dan investasi antar negara semakin pesat. Pembiayaan mudharabah falas memungkinkan bank syariah untuk mendukung proyek-proyek yang melibatkan valuta asing, seperti ekspor-impor, investasi luar negeri, dan usaha-usaha lainnya yang melibatkan transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Pembiayaan mudharabah falas yang diperbolehkan oleh DSN MUI yaitu, yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-takabut. Terakhir, yang keempat adalah apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Rupiah terus melemah, nyaris Rp16.500. Benarkah ini yang terparah sejak krisis moneter tahun 1998? Dalam bulan Juni, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat konsisten anjlok. Per 24 Juni 2024, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat Rp16.485. Presiden Joko Widodo sempat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Gubernur Bank Indonesia terkait jebloknya nilai tukar rupiah dampak pergerakan ekonomi global. Itu menyangkut global politik dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di Amerika Serikat, Eropa, di RRT, yang memiliki potensi pengaruh spillover ke perekonomian kita. Gubernur Bank Indonesia percaya diri dan menjamin rupiah akan menguat. Fundamentalnya ke depan rupiah akan menguat. Cuma gerakan bulan ke bulan tergantung sentimen-sentimen ini. Tapi trennya rupiah itu akan menguat. Pelemahan rupiah yang berlarut-larut membuat sejumlah produk impor menjadi lebih mahal. Salah satu barang impor yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah laptop. Ini bahkan dari kenaikannya setelah saya berbincang dengan para pedagang disebutkan bahkan 500.000 sampai 1 juta untuk spek yang cukup tinggi. Lantas kapan kondisi ini akan membaik? Dari Jakarta, Michelle Winda, Dedi Sunandar melaporkan. Nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat atau menjadi yang terlemah dalam 4 tahun terakhir. Nilai rupiah terpangkas sekitar 2% saat Indonesia tengah menikmati ketupat dan opor ayam di libur lebaran. Dilansir dari Refinitiv, di awal pekan ini rupiah terpantau dibuka di 16.215 per dolar Amerika Serikat pada Senin 22 April 2024. Sedangkan secara intraday, rupiah sempat mencatatkan pelemahan hingga ke level 16.265 per dolar AS di tanggal 17 April 2024. Depresi ini melanjutkan amblesnya rupiah yang terjadi pada 16 April yang turun ke angka 16.170 per dolar AS. Pelemahan tajam ini kembali memicu kekhawatiran mengenai krisis moneter 1998 akan terulang. Tapi benarkah demikian? Ternyata pemerintah dan ekonom sama-sama pede tidak akan sampai krisis. Karena selain nilai tukar mata uang, ada banyak indikator lain yang menentukan dan Indonesia masih tergolong aman. Di antaranya soal cadangan devisa yang terbilang besar, bahkan setara nilai impor selama 6,5 bulan. Juga besaran inflasi yang terjaga jika dibandingkan dengan tahun 1998 serta rasio utang Indonesia. Secara umum penurunan rupiah pada 1998 dapat dikatakan lebih kepada faktor domestik yang cukup rapuh. Namun berbeda halnya dengan di tahun 2024, depresi yang terjadi akibat faktor eksternal. Pemerintah pun meminta semua pihak agar tidak perlu khawatir dalam memandang pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir. Pelemahan rupiah kali ini terjadi di tengah sikap Bank Sentral AS yang dinilai cukup bimbang perihal suku bunga. Alasan dibaliknya yaitu kuatnya ekonomi AS
Selain itu, ketegangan di Timur Tengah yang juga kembali memicu kekhawatiran pasar.